Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, para sepuh, para orang tua, hadirin wal hadirat yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah dengan kesemua nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat zuhur yang kita laksanakan secara berjamaah ini, kita minta kepada Allah semoga Allah menerima salat zuhur kita dan semoga ini menjadi ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau nama Nabi kita disebut, jangan lupa untuk bersolawat kepada beliau. Karena sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, kita sadar betul bahwa kebaikan kita masih jauh dari kata sempurna. Ibadah kita masih jauh dari kata sempurna. Belum lagi riaknya, pamernya, sum'ahnya, pengen dikatakan soleh dan sebagainya yang dapat mengurangi kualitas ibadah kita. Kita sadar diri bahwa ibadah yang seperti ini belum bisa kita harapkan di hadapan Allah. Maka satu-satunya yang kita harapkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah syafaatun Nabi. Dan satu jaminan dari Nabi bahwa syafaat Nabi akan diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Aula nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada beliau. Maka dari itu, kalau nama Nabi kita disebut, jangan lupa bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang paling penting kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam kita tadi bahwa kajian kita atau tema kajian kita pada siang hari ini adalah cerdas dalam ibadah itu biasa, tapi cerdas dalam ibadah ini yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk membahas lebih detail lagi terkait tema kita, saya pengen nanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak. Kenapa sih kita beribadah kepada Allah? Kenapa? Menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Pas? Baik. Di dalam ada satu doa Bapak Ibu sekalian. Doa ini sangat spesial. Kenapa saya sebut sangat spesial? Saking spesialnya doa ini, itu Allah berikan kepada semua para nabi dan rasul. Semoga Bapak Ibu bisa jawab doa apa ini.
Saya kasih kisi-kisi lebih jelas lagi. Doa ini saking hebatnya Bapak Ibu sekalian, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doa ini saking hebatnya, diberikan kepada semua para nabi dan rasul, tak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini biasanya dikenal dengan doa sapu jagat. Ada yang tahu? Yang jelas hadiahnya bukan sepeda. Gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya sudah kasih kisi-kisinya, saya sudah kasih doanya. Sekarang Bapak Ibu, artinya gimana? Ya Allah, hamba minta kepadamu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi inti dari doa sapu jagat Bapak Ibu sekalian, doa yang sering kita minta itu intinya minta bahagia. Kalau kebahagiaan akhirat sudah jelas, bahkan di dalam doa ini Nabi menyebutkan bahwa kebahagiaan akhirat adalah ketika kita dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang jadi pertanyaan itu adalah kebahagiaan dunia kita apa? Bapak-bapak di sini udah bahagia? Oi, Pak, dari bunyinya kayaknya saya kurang yakin. Insya Allah kita bahagia, tapi jadi pertanyaannya adalah kebahagiaan dunia itu apa? Disebutkan oleh para ulama kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan dunia itu tidak jauh dari kita. Siapa yang pengen bahagia, ini beneran bahagia Pak ya, bukan hanya sekedar nyari kesenangan. Karena antara kebahagiaan dengan kesenangan itu dua hal yang berbeda. Orang yang senang belum tentu bahagia, tapi kalau orang yang bahagia sudah pasti senang. Kan bohong namanya saya bilang ke bapak-bapak, Pak saya bahagia, tapi mukanya kusut. Itu bohong namanya. Tapi kalau orang bahagia itu kelihatan dari wajahnya. Makanya saya berhusnuzon, insya Allah semua bapak-bapak di sini bapak-bapak yang bahagia. Amin ya Rabbal. Kebahagiaan dunia apa? Disebutkan oleh para ulama kita. Kebahagiaan dunia yang hakiki itu cuma dua Pak. Saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat ini ya, supaya kita itu bisa mengejar kebahagiaan yang hakiki. Supaya prioritas dalam hidup kita adalah mengejar yang dua ini. Apa itu? Yang pertama kata para ulama kita, kebahagiaan hakiki seorang hamba itu adalah pertama ilmu. Apa? Ilmu Pak. Bahkan kalau kita praktekkan dalam dunia profesional kita, dalam dunia kerja, biasanya orang yang selalu mengupgrade level ilmunya itu jenjang karirnya pasti bagus. Betul ya? Betul. Apalagi kalau berkaitan dengan kebahagiaan hakiki. Maka kata para ulama kita, kebahagiaan yang pertama adalah ilmu, dan kebahagiaan yang kedua adalah ibadah. Inilah alasan kenapa kita butuh ibadah Pak. Makanya healing yang sebenarnya seorang muslim itu gak jauh-jauh Pak. Healingnya orang muslim itu sholat berjamaah. Healingnya orang mukmin itu baca Quran. Jangan sampai kebolak-balik. Alih-alih mengejar kebahagiaan yang hakiki, malah justru yang kita kejar hanyalah kesenangan. Kebahagiaan dan kesenangan ini dua hal yang berbeda Pak. Durasinya pun berbeda. Orang kalau mengejar kebahagiaan dan dia merasakan kebahagiaan yang hakiki, itu biasanya permanen. Kalau kesenangan durasinya terbatas. Apalagi kalau untuk mengejar kesenangan itu Pak, banyak hal yang harus kita korbankan. Apalagi yang berkaitan dengan fisik kita. Coba Bapak lihat anak muda kesenggol dikit di kantor, dimarahin sama bosnya, stres dikit, ya Allah stres, pengen healing. Habis healing, pusing, kenapa? Duit habis. Karena yang kita kejar adalah kesenangan. Padahal yang pengen dia obati adalah batinnya. Yang pengen dia kejar adalah kebahagiaan. Tapi salah dalam memahami konsep kesenangan dan kebahagiaan. Makanya ini yang perlu Bapak Ibu catat, bahwa kebahagiaan kita sebagai seorang manusia itu cuma dua. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah ibadah. Semoga setelah ini kita bisa termotivasi lagi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berbicara beribadah kepada Allah Bapak Ibu sekalian, kita juga harus cerdas.
Jadi ibadah itu harus cerdas. Karena salah satu tujuan kita beribadah kepada Allah nyari apa? Nyari pahala. Betul nggak? Atau bapak-bapak di sini ada yang ibadah nggak nyari pahala? Semua kita nyari pahala, Pak. Siapa sih yang nggak pengen dapat banyak pahala? Ya. Karena pahala itu berbanding lurus dengan ridho Allah. Karena pahala itu berbanding lurus dengan ridho Allah. Hamba yang diridhoi oleh Allah, insya Allah sudah pasti mendapatkan surga. Maka salah satu tujuan kita beribadah kepada Allah nyari pahala. Nah, dalam dunia kerja kita harus cerdas. Saya mau nanya dulu ke bapak-bapak di sini. Saya insya Allah yakin bapak-bapak di sini semuanya bekerja ya, pegawai. Apa sih yang dimaksud dengan kerja cerdas? Menurut bapak-bapak gimana? Cerdas kerja itu gimana? Gimana? Nggak kerja dapat duit, itu bukan kerja cerdas, Pak. Tapi makan gaji buta, kabur. Itu Pak bukan bekerja, itu namanya ya. Kerja cerdas itu kan kita melakukan sesuatu yang sederhana tapi efisien. Dalam artian kita melakukan yang sederhana tapi tepat. Nggak perlu effort yang berlebihan, ya, tapi pekerjaan selesai. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, beribadah kepada Allah pun begitu. Dalam artian kita harus cerdas dalam beribadah. Maksudnya apa? Dalam beribadah kepada Allah dengan keterbatasan umur kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Sedangkan kita ya, sadar diri ya Allah, melihat pahala dan dosa kita, rasa-rasanya jomplang. Ya. Dosa lebih banyak dari pahala kita. Maka kita pengen bagaimana supaya bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala. Nah, cerdas dalam beribadah kepada Allah adalah kita melakukan satu gerakan ibadah, tapi pahalanya banyak. Nah, ini kan yang kita pengen cari nih. Melakukan satu gerakan ibadah, tapi pahalanya banyak. Dan ini diantara tarbiyah Nabi, ajaran Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk cerdas dalam beribadah kepada Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita cerdas dalam beribadah kepada Allah? Inilah tema kajian kita pada siang hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mencatat, karena ini sangat penting ya, supaya nanti bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terkhusus pada saat kita beribadah kepada Allah. Sehingga kita beribadah kepada Allah, melakukan satu gerakan ibadah, pahalanya bukan satu, tapi pahalanya banyak, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Nabi mengajarkan kita seperti ini? Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu mengajarkan kita untuk cerdas dalam beribadah kepada Allah. Contohnya mana Ustaz? Tenang, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu mengajarkan kita untuk cerdas dalam beribadah kepada Allah. Misalnya saya kasih contoh. Pertama, Nabi mengajarkan kita kalau berdoa minta surga itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Kalau minta surga itu langsung level yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Apa? Surga Firdaus, Pak. Maka Nabi mengajarkan kita kalau berdoa itu jangan minta ya Allah surga yang paling rendah aja dah, yang penting masuk surga. Jangan. Ya. Itu namanya pesimis. Gak boleh. Nabi mengajarkan kita harus menjadi pribadi yang optimis. Maka kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, Pak. Minta surga ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengajarkan kita kalau berdoa minta surga yang paling tinggi. Ini cerdas apa enggak, Pak? Cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan kita kalau beramal, pilihlah amalan yang pahalanya itu bisa terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Manusia itu kalau sudah mati, kita kalau sudah mati, Pak, karena kita sudah meninggal, kita sudah wafat, sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah dengan jasad kita. Maka kata Nabi apa? Idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Manusia itu kalau sudah wafat, maka terputus amalannya. Dalam artian dia nggak bisa lagi mengupgrade pahala dengan dirinya.
memberikan solusi. Tenang, walaupun kita sudah wafat, ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Kata Nabi apa? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah disebut jariyah? Karena mengalir, Pak. Jadi walaupun kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, duduk bermajelis ilmu seperti ini, kalau ada ustaz kajian itu harus disimak baik-baik. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu manfaatnya bukan cuma mencerahkan kita saja, Pak, tapi pahalanya itu terus mengalir. Jadi ngaji itu bukan soal daripada gabut di kantor, daripada gabut scroll TikTok, nggak jelas hadir, bukan soal gabut-gabutan, Pak. Tapi ini soal bagaimana supaya kita cerdas dalam beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah terbaik di sisi Allah itu adalah ngaji. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari di masjid tercinta kita ini kan ada pengajian. Mari kita ramaikan, kita sempatkan. Kan setelah zuhur itu biasanya kita istirahat lumayan waktu panjang. Ini biasanya istirahatnya sampai jam berapa? Jam 1. Saya juga termasuk alhamdulillah sering isi kajian zuhur di beberapa instansi pemerintahan, di BNN, di RSPB Pusat Pertamina, termasuk juga di Mabes Polri. Jadi memang ada waktu rehat, Pak. Maka manfaatkan waktu rehat kita bagi tuh di zuhur, waktu siang untuk ngaji sedikit sebentar, kemudian waktu makan siang. Insya Allah cukup. Asalkan ustaznya kajiannya bukan sampai jam 2 siang aja. Nanti diingatkan, Ustaz, sudah selesai. Jadi kalau ada pengajian, hadir, Pak. Itu yang kedua. Awaladin shalihin yad'ulah, dan pahala jariyah yang terakhir yang akan mengalir walaupun sudah wafat itu adalah doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Makanya anak soleh itu, Pak, investasi kita. Jadi jangan sampai kita itu cuma mikirin investasi dunia, tapi kita lupa untuk berinvestasi akhirat. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak, jangan lupa untuk ajarkan akhlak, ajarkan dia iman, ajarkan dia Islam, ajarkan agama. Karena anak yang soleh, kalau dia berdoa untuk orang tuanya, maka itu akan menjadi pahala untuk orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Itu tadi itu, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Kemudian Nabi juga mengajarkan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu di antara cerdas dalam beribadah itu adalah memperbanyak niat baik. Memperbanyak niat baik. Nah, sebelum saya lanjut, ini kira-kira sampai jam berapa saya ini? 30 menit ya? Sampai jam 1, Pak. Gaspol. Kita mau pantang kalau ditantang. Yang ketiga, kata Nabi SAW, salah satu di antara cerdas dalam beribadah kepada Allah adalah memperbanyak niat baik. Kenapa kita perlu memperbanyak niat baik? Karena kata Nabi di dalam hadis yang sahih, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan. Ini beruntungnya kita, Pak, jadi orang muslim. Ini beruntungnya kita, Pak, jadi orang mukmin. Belum beramal soleh, baru niat doa, sudah dicatat oleh Allah menjadi satu pahala. Sudah dicatat satu pahala. Bagaimana lagi kalau kita merealisasikan niat baik tersebut? Makanya kata Nabi lanjutan hadis tersebut, wa man ja'a bi hasanatin falahu asyru amsalha. Kalau orang mukmin tadi setelah dia berniat baik, kemudian dia merealisasikan niat baik tersebut menjadi amal perbuatan, maka pahalanya bukan 1 lagi, Pak, tapi 10 ya. Makanya bersyukur, Pak, ya. Kita menjadi orang muslim, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang mukmin, ya. Setiap kebaikan kita betul-betul dihargai dengan pahala. Jangankan kebaikan, jangankan amal soleh yang sudah menjadi perbuatan, baru sekedar niat dicatat satu pahala. Maka dari hadis ini yang menjadi motivasi bagi kita semuanya, Pak. Kalau kita mampu untuk memperbanyak amal soleh, bagus, ya.
Mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk memperbanyak amal soleh, ya. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi bagi yang belum sanggup memperbanyak ibadah, karena kita sebagai pegawai punya kewajiban yang lain, ya. Tentu kita sadar diri, maka ibadah kita kadang terbatas dengan kewajiban yang lain. Ya udah, kita jalankan yang wajib-wajib saja. Setelah itu apa? Banyakin niat yang baik, Pak. Karena kebetulan poligami itu baik, jadi bapak-bapak cukup diniat saja. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka jadi seorang hamba itu harus cerdas, Pak. Beribadah kepada Allah itu harus cerdas supaya kita bisa mendapatkan begitu banyak pahala sekalipun ibadahnya sederhana. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang hamba yang cerdas itu kita juga perlu tahu bagaimana cara kerja Allah melipat gandakan pahala. Jadi Allah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika melipat gandakan pahala itu ada sebabnya. Maka sebagai seorang hamba yang cerdas, kita harus tahu apa sebab-sebab Allah melipat gandakan pahala. Ini ada rahasianya, Pak. Ini ada ilmunya. Makanya alhamdulillah Bapak-bapak ngaji hari ini temanya cerdas dalam bekerja. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat, ya. Supaya apa? Supaya kalau ketemu dengan sebab-sebab ini, kita bisa memanfaatkan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan pahala bukan cuma satu, tapi banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih sebab-sebab Allah melipat gandakan pahala? Ada seorang imam, Bapak Ibu sekalian. Nama imam tersebut adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya biasanya itu, Pak, kalau ngaji suka coret-coret, ya. Tapi kebetulan Allah ini layar kita lagi nggak bisa nyambung, jadi catat aja dah, ya. Baik. Ada seorang imam, Bapak Ibu sekalian, namanya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini punya kitab, Bapak Ibu sekalian. Nama kitabnya adalah Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab tersebut ada satu pembahasan khusus, beliau membahas tentang sebab Allah melipat gandakan pahala. Kata beliau begini, wa'lam anna mudhafa'atal ajri lil 'amal takunu bi asbab. Allah melipat gandakan pahala itu ada 3 sebab. Berapa? Pak, berapa, Pak? 3. Catat. Yang pertama kata beliau adalah syaraful makan. Alasan yang pertama Allah melipat gandakan pahala itu karena kemuliaan tempat. Karena apa? Kemuliaan tempat. Semakin tempat tersebut mulia di sisi Allah, maka kalau kita beribadah di tempat tersebut, pahalanya bukan satu, Pak, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Itulah sebabnya disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu salatuhu wahdahu fi baitihi wa suqihi bid'an wa ishrina darajah. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat di kantor. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sempat, ya, nggak bentrok dengan pekerjaan yang mendesak, mari kita makmurkan masjid kita. Kenapa? Karena sholat di masjid secara berjamaah itu pahalanya 20 sampai 27 derajat lebih afdal daripada kita sholat sendiri di rumah. Makanya saya curiga kalau ada bapak-bapak yang suka tidur di masjid, jangan-jangan dia udah baca hadis ini kan, ya. Karena di masjid itu jangankan ibadah, ya, tidur aja dapat pahala, ya. Tapi jangan di sini, Pak, di luar sana itu. Alhamdulillah. Sholatul rajuli fi jama'atin tazidu sholatuhu fi baitihi wa suqihi bid'an wa ishrina darajah. Jadi sholat di masjid itu lebih utama. Berapa banyak pahalanya? Sekitar 20 sampai 27 derajat. Bayangkan kalau seandainya kita sholat berjamaah dari shaf depan sampai belakang full, apalagi di atas, berapa ya? Jadi banyak pahala.
Jadi alasan atau sebab yang pertama Allah melipat gandakan pahala karena kemuliaan tempat. Pun sebaliknya Pak, semakin mulia tempat tersebut di sisi Allah, maka kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau ada bapak-bapak yang doyan wudhu, tolong kalau mau wudhu jauh-jauh dari masjid. Kadang saya suka miris lihat ada sebagian bapak-bapak habis sholat karena udah gatel mulutnya, akhirnya dia wudhu di pojokan masjid. Jangan Pak ya. Mari kita menghormati masjid kita ya. Jaga adab kita. Pun demikian kata Nabi SAW, sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu. Semakin mulia tempat tersebut di sisi Allah, maka pahalanya sangat besar. Contohnya seperti apa? 2 tanah suci Pak. Sholat di Masjid Al-Ikhlas Pelindung dengan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, walaupun sama-sama 2 rakaat, pahalanya sama apa beda Pak? Pahalanya sama apa beda Pak? Beda. Bedanya di mana? Karena itu tanah suci. Beda. Maka semakin mulia tempat tersebut di sisi Allah, semakin besar pahalanya. Makanya kalau Bapak Ibu yang diberikan rezeki oleh Allah pergi haji dan umroh, amin. Manfaatkan waktu di sana untuk beribadah kepada Allah. Karena pahala beribadah di tempat mulia itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, apa tadi? Kemuliaan. Yang kedua, kata beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sebab Allah melipat gandakan pahala itu karena syarafuz zaman. Karena apa? Syarafuz zaman artinya kemuliaan waktu. Sebab kedua apa? Kemuliaan waktu. Maka semakin mulia waktu tersebut di sisi Allah, besar pahalanya kalau kita beramal di waktu tersebut. Contohnya apa? Enggak usah jauh-jauh. Bulan suci Ramadan kemarin. Makanya mohon maaf, rugi. Orang sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan tapi nggak ngapa-ngapain, rugi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man adda fihi bi khuslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Saking mulianya bulan suci Ramadan Pak, satu kebaikan yang kita lakukan yang hukumnya sunnah, bukan wajib, baru sunnah, kebaikan apapun itu, kata Nabi apa? Pahalanya setara dengan satu kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Ya Allah, betapa besarnya pahala di bulan suci Ramadan. Wajar tidurnya orang puasa itu pahala. Karena ini kemuliaan waktu Pak. Asalkan jangan jadikan alasan itu untuk malas-malasan. Masalahnya bapak-bapak seringkali pakai hadis itu untuk jadi alasan banyak tidur pas puasa. Ini salah kaprah dalam memahami hadis ini. Karena belum ngaji Masjid Al-Ikhlas itu gitu. Wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu. Itu tadi baru kebaikan sunnah. Kalau kebaikan wajib kata Nabi apa? Dan barang siapa yang beramal wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya setara dengan 70 pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya Allah, besar sekali Pak. Maka rumusnya, semakin mulia waktu tersebut di sisi Allah, maka semakin besar pahala. Contoh yang lain adalah hari Jumat Pak. Makanya hari Jumat itu sangat mulia di sisi Allah. Makanya para ulama kita sangat menganjurkan untuk memperbanyak sedekah di hari Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu mulia di sisi Allah. Saking mulia kata Nabi apa? Sayyidul ayyam, penghulu dari semua hari. Maka mari manfaatkan kalau kita ketemu hari Jumat, banyakin sedekah Pak. Banyakin sedekah, terutama sedekah makanan. Untuk memanfaatkan sebab kedua, Allah melipat gandakan pahala. Dan yang terakhir sebagai penutup, kata beliau, selain kemuliaan tempat, selain kemuliaan waktu, sebab yang ketiga Allah melipat gandakan pahala itu adalah syarafun lil amil. Tergantung orangnya, siapa yang beramal ini. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kita mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan semakin berkualitas.
Dan ibadah yang semakin berkualitas di sisi Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dalilnya mana Ustaz? Tenang, ada. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat dari orang-orang mukmin. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Maka dari sini kata para ulama kita, beliau menyimpulkan wahada dalilun ala anna al-alim a'la darajatan min al-'abid. Dari ayat yang kita sebutkan, dua kutipan ayat tersebut kata para ulama kita, kesimpulannya adalah para alim, orang yang berilmu, orang yang doyan ngaji itu lebih utama di sisi Allah daripada sekedar ibadah. Daripada kita sekedar memperbanyak ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya Bapak Ibu perlu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pengurus masjid kita. Selain menjaga kenyamanan masjid untuk beribadah, masjid kita juga menjadi fasilitas bagi kita untuk ngaji. Karena dengan ngaji itu cara kita mengupgrade level ibadah kita. Semakin ibadah kita berkualitas di sisi Allah, pahalanya semakin besar. Bukan cuma hadir pas pengajian, tapi juga support, Pak. Support ya, apalagi di masjid sebagaimana kita sebutkan tadi, tempat terbaik. Kemudian kita bersedekah di tempat yang terbaik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Disupport, Pak. Karena Pak Ustaz kalau ngisi bensin bukan pakai Al-Fatihah. Disupport, Pak. Ya. Hari kita makmurkan masjid kita support masjid kita ya, untuk pengadaan kajian-kajian seperti ini. Karena cara Allah atau sebab Allah melipat gandakan pahala adalah syarafun lil amil. Tergantung orangnya. Semakin kita kenal Allah, semakin kita berilmu, semakin kita melandasi ibadah kita dengan ilmu, maka ibadah kita semakin berkualitas di sisi Allah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ilmu sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi adalah sumber kebahagiaan kita, Pak. Inti dari kebahagiaan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Inti dari kebahagiaan apa? Ketenangan, Pak. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran langsung inti apa itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati kita adalah mengingat Allah. Makanya kalau kita pengen betul-betul serius mengejar kebahagiaan, yang harus kita cari itu adalah ketenangan batin kita, Pak. Dan ketenangan batin itu nggak bisa kita pura-pura, tapi tanya ke dalam diri kita, apa yang membuat kita tenang? Tanyakan ke dalam batin kita, Pak, apa yang membuat kita tenang? Salah satu sumber ketenangan dalam hidup adalah ilmu. Makanya wajar orang kalau ngaji, hadir di majelis ilmu, Ustadz baru salam, dia udah billahi taufiq wal hidayah, udah ngorok tidur. Gak apa-apa. Makanya saya termasuk Ustadz yang gak marah kalau ada jamaah pas saya pengajian itu ketiduran, gak apa-apa. Berarti Nabi benar. Karena kata Nabi apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Jaminan dari Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu adalah Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya baru nyender dikit udah ngorok dia, Pak. Makanya kalau bapak-bapak pengen nyari ketenangan, hadir aja tuh pengajiannya. Pasti tidurnya. Pasti tidur, pasti tenang, pasti dapat ilmunya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan 3 sebab yang kita sebutkan tadi untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yaitu yang pertama, kemuliaan tempat, yang kedua, kemuliaan waktu, dan yang ketiga adalah kemuliaan ilmu. Semoga dengan mengamalkan 3 sebab ini kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu kita berharap semoga dengan
banyaknya, dengan seriusnya kita mengejar pahala, Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa Al-Fadil sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan agar lebih berkahnya pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.